Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih bersama Mas Ayung nih, yang kemarin nih mau lanjutin cerita yang kemarin Mas Ayung ya. Iya, cerita Oke. sebelumnya. Cerita sebelumnya. Oke Mas Ayung, langsung aja nih nyapa kawan-kawan dulu nih. Iya, cerita sebelumnya sampai mana ya, Bib ya? Nyampe pulang dari Curug ya, Oke, pakai motor tapi itu ya sebentar, bertiga. tak nyapa kawan-kawan dulu, Bib. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun, dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di acara ngobrol, di channel ngobrol begitu ya. Nah, ngobrolin yang horor-horor, Bib, tentunya. Iya, pastinya. Biasanya seperti itu, walaupun kenyataannya horornya kadang ada yang komen kurang mas horornya. Ya, yang penting bisa menghibur, inilah kami seperti itu ya. Tapi tetap kita akan berusaha horor mungkin ya, Bib. Iya. Kita Iya, usaha. iya berusaha Pastinya. seperti itu ya. Tapi kalau kenyataannya memang yang menciptakan seperti itu, enggak gini loh. Kalau misalnya konsep ngobrolin horor dimanapun tempatnya, mungkin kawan-kawan juga seperti itu, di depan rumah, di tongkrongan, pasti ada bercandanya biar nggak serem-serem amat. Pastinya, biar nggak tegang banget ya. Iya, tapi kalau sendiri ya biasanya itu fokus, terus memang harus seperti itu. Nah itu luar biasa yang bawain sendiri begitu kan. Oke. Langsung ke cerita. Yang kemarin, episode kemarin kan menceritakan bahwa Mas Wono bersama dengan Sugeng, itu ketua pemuda Karang Taruna, dan juga ya dia bersama 5 kawannya lah termasuk Sugeng tadi, akhirnya menjelajah masuk ke dalam hutan begitu ya, hutan rakyat. Ya belum ke alas tua sih, sebenarnya belum ke hutan yang udah lepas begitu ya. Itu di kaki Gunung Slamet. Akhirnya mereka berhasil menemukan curug atau air terjun yang dituju. Lagi-lagi Mas Wono mengingatkan, jangan disebut Mas, soalnya kemarin ada masalah begitu gitu ya. kan. Ya wes, nggak apa-apa, yang penting kita dapat ceritanya. Dengan mereka ke sana itu susah payah, habis hujan juga, terus nemuin hal-hal yang aneh. Tapi Mas Wono waktu itu belum tahu keanehan yang dialami sama Mas Wono sama yang dialamin kawan-kawan. Mereka belum cerita. Sugeng sama si Udin itu ya. Iya, yang pasti Mas Wono itu ketika dia itu capeknya kayak apa wis lah ya. Yang penting udah ketemu air terjun, seneng luar biasa. Ternyata seindah itu. Bener kata orang tua, ada air terjun yang indah banget, tinggi juga. Ini lebih dari layak untuk jadi destinasi wisata baru begitu ya. Ini nanti kelak bakalan jadi tempat rame, terus banyak pengunjung seperti itu. Tapi yang jadi kendala lagi-lagi kan masalah trek jalan. Tapi itu kalau dibicarakan benar-benar dan jangan terburu-buru, pasti bisa diusahakan kalau semua pihak memang bekerja sama gitu lebih. Tapi ya tadi pas nyampe sana seneng-seneng kok anak-anak tadinya pada gowokan kalau kata orang sini, pada rame mandi-mandian saking senang yang lihat air terjun, tahu-tahu pada bengong, diem, celingukan. Wono aneh karena dia sendiri nggak ngerasain apa-apa tadinya, adanya senang doang. Setelah itu mereka langsung bangun berdiri, masih telanjang bulat kelontangan, itu balapan nyari ini baju mereka masing-masing. Iya, tentunya nggak mungkin ya kalau nyampe sepanik itu ya, pasti kan serem banget ya. Iya, pasti mereka mengalami sesuatu lah ya. Dan Mas Wono waktu itu juga merasakan ketika mereka berangkat berdiri, Mas Wono kayak baru merasakan, mungkin agak telat begitu ya. Ada banyak yang ngeliatin, tapi nggak tahu sosoknya apa, entah di atas air terjun, entah di kiri kanan tebing, di belakangnya, atau di jalan pas dia turun itu tadi. Yang jelas kayak banyak yang ngeliatin begitu. Kayaknya Mas Wono nengok ke arah belakang kan, ke kawan-kawan, mereka langsung buru-buru pakai pakaian, bahkan ada yang sambil jalan pakai pakaiannya. Itu ditendang, entah pacul, entah ini buru-buru, langsung mereka harus naik gitu ya. Itu pun ada yang pleset-pleset segala macam, tapi mereka benar-benar kayak dikejar-kejar sesuatu. Mas Wono itu sebenarnya nggak merasa entah dikejar-kejar atau enggak, karena mereka yang di depan panik. Iya, Dia ikut-ikutan. Ini apa gitu kan, dia ikut-ikutan. Ternyata mereka makin kencang sampai ke salah batu-batuan yang dilewatin sebelumnya. Mas Wono itu sempat ngelihat sosok kakek-kakek yang pertama tadi. Yang pakai baju hitam itu ya. Yang pakai baju hitam itu ada di sebalik batu yang paling gede itu loh.
dia cuman ngelihat kakek itu cuman menggeleng-geleng seakan-akan kayak orang tua, alah dasar bocah begitu loh. Itu setelahnya mereka langsung naik ke bukit, turun lagi lewat setapak, naik lagi, turun lagi, nyampe ke tadi titik pertama kumpul ya, namanya buat parkir sepeda motor. Langsung gak ada kompromi macam-macam. Mas Wono cuman bisa melihat sejenak, mereka udah nyela sepeda motor, udah mau jalan, itu dari tangan atau kaki itu banyak berdarah, mungkin saking buru-burunya nyerempet semak atau apa. Semak belukar kayak gitu banyak gitu di hutan. Dia berboncengan sama Udin itu belum menikah, yang lain udah menikah semua. Itu langsung turun terus kencang banget nyampe ke rumah masing-masing, gak ada perpisahan kumpul di mana. Udin pun langsung demikian, minta, dia bener-bener kayak pucet gitu, langsung kamu aku yang langsung anterin ke rumah mas, sorry mas, ngomong kayak gitu. Ngapunten mas, langsung aku anterin ke rumah aja. Ya Wono kan bingung, malah sempat dia itu bengong begitu ya, masih di atas sepeda motornya itu ngeliatin Udin masuk ke dalam rumah. Itu nggak nengok ke arah Wono blas, jadi dia langsung kabur gitu, lari masuk ke dalam. Lari masuk ke dalam, pintunya memang dalam keadaan terbuka dan ada orang tuanya lagi belahin kayu, orang tuanya emaknya gitu loh. Lu bocah kenapa? Katanya seperti itu, bocah kenapa? Won, bocah kenapa? Cuman geleng-geleng Wono. Nah itu Udin sebelum masuk itu mesti keluar. Jadi pintunya ditutup. Dan ini ditutup, kata ibunya seperti itu. Kok ditutup? Itu jegrek. Itu akhirnya Wono, no, kenapa Udin kenapa? Orang ngerti wa, nggak tahu wa. Lah kamu jalan bareng kenapa nggak ngerti? Aku orang ngerti. Aku balik permisi wa. Langsung putus sepeda motor, pulanglah dia ke rumah sendiri. Mas Wono itu ya, itu nyumpain anaknya udah nungguin, kata bapaknya udah nungguin. Itu bocahnya kamu nyariin Won, kalau kapan-kapan kalau pergi ngomong dulu malamnya sama anaknya mau ke kebun atau apa, itu kan kasihan nyariin, udah nggak ada emaknya juga digituin. Dia kan duda kan. Akhirnya, Pak tolong Pak urusin sama ibu, turun urusin anak saya dulu. Lah kamu kenapa? Kayaknya kamu kayak melihat apa atau ada peristiwa? Emang baik-baik aja kan, di sana tadi udah ketemu curugnya. Ketemu Pak, tapi nggak tahu wis angel Sugeng, katanya Sugeng dibilangin susah. Itu Wono masuk ke dalam rumah mungkin udah setengah 6 begitu, setengah 6 sore udah mau maghrib, bener-bener sandakala lah. Aku sebenarnya ngerasa haus mas, juga lapar juga, tapi nggak tahu ketika masuk ke dalam rumah itu benar-benar kayak diliri gitu lebih. Rasanya tuh bener-bener ngantuk yang hebat banget, ngantuk banget. Malah aku nggak ngerti, berarti dia itu padahal masih ada beberapa kotoran lah di kakinya, itu kan yang harus dicuci bersih-bersih dulu. Kalau nggak mandi pun harus begitu lebih, idealnya begitu. Tapi dia udah nggak pedulin lagi, bener-bener capek, lemes. Terus ada kepikiran juga itu anak-anak pada ngeliatin apa, langsung di tempat tidur, bahkan nggak poyan-poyan, nggak izin sama orang tua. Kalau dia tidur sama anaknya, itu nggak nitip-nitip atau apa, aku langsung tidur waktu itu. Nah di sana aku benar-benar mimpi malam itu atau masih habis maghrib nggak ngerti lah, pokoknya aku tidur di sana-sananya aku ketemu sama bapak-bapak tua tadi. Yang di batu itu. Iya, sama bapak-bapak tua yang di batu itu. Cuman situasinya nggak kayak di tadi ya, sela-sela batu ataupun di bawah air terjun. Tapi biasa kayak di dalam rumah itu, kayak di rumahnya Wono itu, tapi di depan begitu, posisinya di depan. Ya, jenengan itu intinya seperti apa mas? Ya aku waktu itu kayaknya sih lagi ngerokok di depan rumah. Wayangnya sore mau maghrib juga. Tahu-tahu itu di depan rumahnya Wono itu kan ada 1-2 meter terus ya tumbuhan-tumbuhan tanaman kembang begitu ya Bib. Terus ada pagar bambu yang kecil lah segini, itu tahu-tahu di sela-sela kembang-kembang itu ada orang tua itu datang. Itu dia, ya aku yang nggak tahu sih datang gimana, yang pasti dia dari arah samping begitu ya, udah di tengah pas pintu masuk. Aku nunggu ke atas, loh mbah, kok jenengan digituin. Dia itu senyum marah apa enggak mas Wono? Yang aku lihat sih dia sih nggak marah, tapi dia kayak mau menyampaikan sesuatu gitu loh. Kok ini tahu rumah aku? Nah saat itu di belakang perasaan ada ibu, ada emakku gitu ya. Di belakang aku duduk lah, sebelah kanan begitu ada emakku lagi beres-beres apa nggak tahu, kayak nasi yang udah kering begitu. Aku sempet tanya sama mak,
sampean kenal sama mbah-mbah itu, aki-aki itu apa enggak? Ya kenal, ngomongnya kayak gitu. Katanya ya kenal. Siapa mak? Ya kenal aja, nggak usah diomongin. Yang kenal ya kenal baik katanya, kenal aja. Loh kok aku kenal, aku nggak kenal gitu kan? Apa dia orang dulu banget, mak juga nggak pernah cerita, dan tinggalnya apa gimana itu iya tinggalnya nggak di sini atau apa. Terus Amit Sewu mbah pripun, dia Amit Sewu permisi mbah, kenapa nyenengan datang ke sini. Itu langsung dia mungkin langkah satu langkah di depan Wono persis. Itu ternyata orangnya tinggi. Mas Wono itu orangnya memang rada tinggi, Bib. Itu pun lebih tinggi katanya si aki-aki tadi. Dia nggak bawa tongkat, nggak bawa semacam gembolan atau semacamnya, pokoknya dia tangan kosong, berdiri nggak pakai alas kaki. Dia ngomong, kamu udah pada dibilangin sama saya, kamu udah tak bilangin sama saya, ngomong tua banget seperti itulah ya, kamu tak bilangin sama saya pada, tapi ngeyel, jangan di situ, jangan ke situ. Maksudnya apa mbah? Kamu udah kami bilangin, udah saya bilangin, kalau saya nggak apa-apa, katanya begitu, Bib. Kalau saya nggak apa-apa, kalau kalian mau ke situ ya ke situ, sama aja, nggak apa-apa. Tapi anak-anak saya, berarti anak-anak saya itu galak-galak, katanya begitu, Bib. Anak-anaknya galak-galak. Anak-anak siapa mbah? Ya anak-anak saya, yang di bawah-bawah saya itu pada galak-galak. Ya wis. Pokoknya untung saya kenal sama kamu, ngomongnya kayak gitu, Bib. Kenal sama Wono maksudnya. Iya, untung saya kenal sama kamu, Lah kenal gimana? Mak, kok kenal sama saya? Ya kenal, Mas ora kenal, jawabnya kayak gitu, emaknya. Simpel Ya wis, kamu harus perbaiki. Kamu harus perbaiki apa, Mbah? Perbaiki apanya yang diperbaiki? Kamu harus perbaiki. Itu lama-lama dia mundur itu nggak tahu nggak ada kayak gitu. Dan Wono bangun, tahu itu baru habis maghrib persis. Dan di pintu itu lagi diketok-ketok, bocahnya nangis. Memang yang udah SD sih, Bib, udah gede, bocahnya nangis. Wan bocahnya nangis, kasih yagiagan, habis melaku, habis ke hutan kok bukannya bersih-bersih, mandi apa-apa, kayak makan dulu, mari biasanya sholat, mau langsung tidur. Kamu itu nanti demit hutan, demit kebun ngikut gimana, kata mamanya begitu. Ini bocah nangis diurusin. Tuh iya maaf aku ketiduran, aku capek. Itu mau megang anaknya, Bib, anaknya mundur. Taruhlah anaknya namanya Rizky begitu ya. Rizky mau dipegang, jadi dia baru buka pintu, Wono itu bangun nyamperin Rizky langsung mundur. Mau katanya mau kayak gitu, tutup bapak katanya begitu. Bukan bapak. Ki bapakmu itu katanya nyari bapak dari tadi, bapak tidur di dalam, kata kamu bapak keluar apa? Bapak tadi keluar, kata si Rizky, bapak keluar. Mari bapak keluar ke sana, itu bukan bapak, ini bukan bapak, kata Rizky begitu. Ini bapak kok bukan bapak gimana, kata si Wono. Tapi aku sembari ngomong kayak gitu, badanku lemes, bener-bener lemes mas, benernya waktu itu. Tapi gimana? Itu si anak tetap tadinya udah mau diem katanya, bapak di dalam gitu ya. Pas ngeliat aku kayak nangis lagi, malah larinya ke Mbah Kakung. Itu bukan bapak. Wan, kok kenapa sih? Kata bapaknya seperti itu. Kamu habis ngapain? Kamu di hutan habis ngapain? Kok nih bocah nggak kenalin itu bapak. Bapak ya? Bukan bapak, tapi bapak tadi keluar. Enggak, ini bapak. Keluar kemana? Akhirnya dirayu-rayu, dideketin lagi. Mau sama si Wono, mau meluk, mau pangku-pangku gitu loh. Ini bapak. Itu anaknya umuran berapa ya? Ya SD kelas 1 lah, 7 tahun apa 7,5, mungkin 7 tahun lah. Bib kan udah gede, Bib. Laki-laki juga. Itu kamu lihat bapak kamu, ini bapak loh, ini bapak. Enggak, tadi ya bapak mau maghrib keluar, katanya. Ditanyain maunya, katanya mau ke hutan katanya. Mau ke Curug, Pak, katanya. Mau ke Curug itu mau ngapain, orang saya tidur, bapak tidur loh, kamu salah lihat kali. Kamu salah lihat, Mbah. Ya wis jangan dipikirin, udah. Itu ajakin bapak makan. Itu Wono diajakin makan. Katanya saya itu tadi lagi pas datang pengen makan banget katanya, pengen makan banget. Ya lapar tapi kalah sama ngantuk. Pas tadi ngomong bapak diajakin makan, tadinya semangat. Pas udah di meja makan pengen makan,
malas banget, nggak ada rasa pengen makan sama sekali. Adanya aku cuman minum doang itu aja sedikit mas waktu itu. Terus mikirin ini bocah, pokoknya yang penting bocah ini cepat-cepat tidur. Aku pengen nyelesain entah pikiran apa ini Ya, gitu yang loh. penasaran yang tadi sore apain gitu Iya, ya. terus memang rasanya setelah maghrib tadi, terus dia megang bocah, bapak sama ibunya ke belakang, mungkin ke kamar atau ke dapur. Wano itu merasakan hal yang sama kayak ada di bawah curug tadi, bawah pancuran yang kemarin itu lebih. Jadi dia merasa kayak aku yang liatin ini banyak banget, tapi siapa nggak tahu wujudnya apa di sebelah mana itu banyak yang liatin. Lagi-lagi dia itu lagi khawatir kayak gitu si Andri, siapa tadi Andri ya? Namanya siapa tadi? Sugeng, Enggak, bukan anaknya. Rizky. Iya Rizky, Pak Andri. Rizky bilang gini, Pak, banyak orang, Pak, banyak yang datang, Pak, serem-serem banget, banyak yang datang, serem-serem banget. Mending lihat di rumah kondisinya. Iya di rumah itu di kamar itu kok Rizky ngeliat, dia ngeliat gitu loh bahwa ya di sini Wono curiga siapa yang ngeliatin aku. Rizky ngomong kayak gitu, banyak yang datang, serem-serem banget Pak, mereka pada marah sama bapak. Iya enggak, bapak nggak ngapa-ngapain, bapak orang anu apa-apa, yang ngomong-ngomong cara sana lebih, bapak nggak ngapa-ngapain, udah kamu tidur. Tetap aja dia ngeri yang takut, tapi dipeluk sama si Wono. Matiin apa enggak ini lampunya, nah matiin apa enggak, jangan dimatiin, aku takut. Sampai ya nangis capek-capek sih tidur, si Rizky itu tidur. Nah Wono itu jadi melek sendirian, kok jadi kepikiran ya, aku ngerasa banyak yang liatin tapi aku yang nggak ngeliat apa yang di sekeliling aku. Tapi Rizky ngomongnya serem-serem banget, apa ini ada hubungannya sama Mimpi yang tadi itu. mimpi yang tadi, kok mbah-mbah itu ngomong seperti itu. Terus banyak yang nggak terima, terus anaknya ngomong banyak yang nyamperin, serem-serem banget. Akhirnya dia keluar dari kamar itu ke ruang depan, sengaja dimatiin, nyalain rokok. Sempat ketemu bapaknya, mana Pak Maning, katanya mau kemana lagi? Enggak Pak, jago ngarep, mau duduk di depan. Kesel, turu, kalau udah capek tidur lagi aja, nggak usah keluar ke teman-teman. Kamu ya duda, tapi jangan pelak terus, jangan begadang terus. Nggih Pak, iya Pak. Dia duduk di depan itu utak-utik HP, utak-utik HP, ditelepon satu persatu lewat telepon WA kan. Teman-temannya semuanya termasuk si Sugeng, nggak ada yang ngangkat sama sekali blas. Tapi hidup ini di WA juga nyambung, paling conteng satu Cuma seperti itu. Nggak ada diangkat sama sekali. Akhirnya ini orang pada kemana lagi, ngapain? Apakah mereka merasakan yang aku rasakan saat ini apa enggak? Mau tak samperin aku juga takut. Rumahnya kan kalau orang-orang sana kan naik turun begini lewatin kebun ya. Aku nunggu aja, aku nunggu. Nah setelah malam itu Wono melaluinya dengan benar-benar dia mikirin gitu ya. Jangan-jangan apa yang diomongin mbah-mbah itu benar. Anak-anakku nggak terima. Tapi katanya untung aku kenal sama kamu. Terus di mimpi itu emakku kenal sama aki-aki ini. Akhirnya oh iya, mendingan aku takon sama ibu aku gitu kan. Mendingan aku nanya sama emak. Akhirnya dia ke belakang. Itu mungkin dia duduk di situ udah lama banget, hampir berapa jam nggak ngabit. Ya mungkin udah mau hampir tengah malam, nyamperin ke kamar orang tuanya. Ketok, mak, itu nggak ada saut-sautan, ini orang berdua apa aki-aki ini biasanya kan tidurnya agak lambat. Ini pada tidur ya. Terus diketok-ketok lagi, apa sih wan berisik teman, katanya apa ngetok-ketok berisik gitu kan. Mak, pantakon mak, aku mau nanya apa, wis bengi esok bae katanya. Besok aja, ini penting. Halah penting apa sih? Itu akhirnya emaknya keluar. Biasa ini kan rambutnya kan serem Bib. Iya. Rambutnya panjang, orangnya kurus, langsung pakai jarit kan. Habis ngapain Mas Wono? Halah sampai habis ngapain, orang tua ya kayaknya nggak begitulah. Iya. Oke lanjut. Berarti tadi emaknya si Wono keluar terus akhirnya gimana? Jelasin atau gimana? Ya kan tak bercandain biar nggak terlalu serem. Biar nggak tegang gitu ya. Kita serem banget menurutku kan, karena aku kan nggak terlalu pemberani Bib. Pas itu
Mama keluar, akhirnya Manya keluar, orangnya masih kurus, orang tua, rambutnya panjang, nggak digelung keluar, ambil lu begini, pakai jari dilingkarin. Aku kan ngomong, habis ngapain Mas Wono? Ya habis ngapain, namanya orang tua. Ya siapa tahu, ya enggak lah kayaknya nggak kayak gitu. Tapi yes juga sih, biasanya kan malam-malam begitu belum tidur. Ya wes ini cerita seremnya diterusin, aku bilang gitu. Ya emas saya keluar, anak apa sih bocah? Kamu hari ini malam-malam kayak gini kok mau nanya-nanya penting-penting apa? Mak, Joko di situ ngarep. Yang kota kelambinan masuk lagi. Kota kelambinan, pakai baju. Jadi kan cuma pakai jari doang. Pakai baju ini bocah ngomong apa? Pimen, pan kawinan apa gitu. Katanya mau kawin lagi atau apa? Mak penting ke sini. Bocah tidur. Ayo mak duduk di sana, duduk di depan. Anak-anak baik itu sambil tetean pegangan tembok kayak gitulah, capek itu, padahal pura-pura doang mungkin ya, biar getarannya habis tidur gitu. Sorry Mas Wono bercanda. Ini akhirnya duduk di depan Wono sama ibunya ngomong, Mak tadi aku mimpi nggak enak banget. Ya wis jelas, jadi latak banget orang belum diomongin udah wis jelas. Mak tadi saya ngimpi nggak enak banget. Ya wis jelas, kamu tidurnya ada marip-marip sore-sore udah tidur, yang mimpinya mesti nggak enak. Itu kan bukan jam tidur, nggak boleh orang Islam tidur jam segitu katanya. Ya, orang saya nggak sengaja. Ngimpi apa, ketemu setan katanya begitu. Enggak mak, di sana ya diceritain dari awalnya. Alah bocah dasar kentir kabeh, udan kata bapakmu kadang-kadang manjat ke atas. Itu aja enggak, kalau misalnya musim hujan begini paling yang deket-deket apalagi nyampe Curug ke sana. Terus kamu nyampe Curug? Iya, nah sebelumnya aku ketemu sama aki-aki. Itu Sugeng udah dilarang, jangan lewatin batu-batu itu. Malah dipacul-paculi tanahnya sama ya ada yang dipatah-patahin lah kayak gitu pakai golok. Terus kalian ke Curug? Iya, banyak yang ngeliatin, mau diceritain semua. Itu ada aki-aki saya. Kan takonnya apa? Kamu mau nanyanya apa itu? Aku mau nanyanya, kok di mimpi itu aku ketemu lagi sama aki-aki yang aku memang benar-benar ketemu di sana, di kebun, di alas itu. Orangnya kayak apa? Katanya, orangnya seperti apa? Orangnya pakai hitam semua, tinggi katanya begitu, Bib. Orangnya tinggi, pakai hitam semua. Terus ngomong apa sama kamu, sama kalian? Ya itu tadi udah ceritain, nggak boleh bikin jalan ke situ, harus pakai jalan yang biasa muter. Dasar bedut, katanya begitu, nggak bisa dibilangin. Kamu nggak di mana aja begitu katanya. Orang Sugeng yang maksa. Udah jangan ngomongin masalah Sugeng. Dia ngomong apa katanya? Untung aku kenal sama kamu, katanya begitu mak. Lah di mimpi itu ada sampean katanya kenal sama mbah-mbah itu. Siapa ya katanya begitu. Sampean nggak kenal? Ya orang lah kayak itu. Saya nggak kenal katanya, di mimpi kenal. Yang ngimpi arane ngimpi, namanya juga ngimpi. Tapi dari ciri-cirinya kalau misalnya Mbak Buyut dulu Manyama itu Mbak Jama ceritanya memang itu kalau yang ciri-cirinya itu memang penunggunya situ katanya. Tapi kalau Mbah dulu sering ketemu, mungkin kenal kali atau apa. Oh, Mbahnya Wono itu iya, ya? Mbah Buyut Wono kenal katanya. Iya ngomongnya, untung aku kenal sama kamu. Tapi anak-anak aku berarti ya bawahnya si mbah-mbah itu nggak terima katanya. Aduh, Dening silaka Won, kok kayak gitu ya. Wis, kamu wudu sana, wudu, sholat. Kamu udah sholat maghrib, cuman gedek. Jam segini aja belum sholat maghrib katanya, apalagi isya. Wis, kamu sholat sana, terus minta maaf sama pangeran, sama Gusti Allah. Kalau kali-kali kamu sengaja apa nggak sengaja, mau karena kamu sendiri apa disuruh sama teman bikin kesalahan di sana. Jadi kamu minta maaf sama Gusti Allah biar diparing selamat kayak gitu. Terus ngomonglah dalam batin kayak apa, minta maaf sama penunggu sana katanya begitu. Ya wis mak, itu takut mak anterin ke belakang. Bujang tua lata kayak gitu seperti itu, Bib. Akhirnya dia ngelakuin sholat waktu itu, dia agak tenang, Bib. Agak tenang dan dia nggak mimpi apa-apa lagi katanya Mas Wono. Sampai pagi anaknya kan harus sekolah juga, udah nyiapin anaknya buat berangkat sekolah, sarapannya dan lain-lain. Wono langsung keinget sama teman-teman. Ya, si Sugeng sama si Udin salah satunya ya. Dia karena paling dekat kan, karena kemarin boncengannya sama Udin, langsung nyamperin ke rumahnya Udin. Ternyata pas di rumahnya Udin tuh lagi rame orang, Bib. Itu rame orang gimana maksudnya Mas?
Ya karena namanya Udin jualan sarapan, Beb. Ya. Itu sih mau ngapain? Kirain si Udin kenapa gitu kesurupan so Iya, apa iya. gimana itu? Kayak gitu Kayak kan, ramenya kayak gitu. Emang Nggak taunya orang beli sarapan maksudnya. iya orang beli sarapan, Iya. nggak apa-apa. Tapi ya karena penasaran tadi, dia itu ya pura-pura beli sarapan, nanyain, Mbak, Udin endi? Ya gara-gara menungsa Ki, lalu digituin, gara-gara menungsa Ki. Maksudnya apa? Cara bahasa sininya ya, bahasa sana itu, kok sih ngejakin Mbok kayak gitu. Kamu yang ngejakin Udin kan, seperti itu, yang ngejakin Udin ke alas. Itu bocahnya jadi kayak gitu. Emang kenapa yang jualan, yang beli-beli sarapan itu nggak pada ngerti, Pip? Emang Udin kenapa, Mbah? Ada yang ngomong Udin kenapa, Mak? Meriang kayak druk-druk sama wengi, meriang itu ngigo sama itu ketakutan katanya begitu. Dia bilang ampun semalaman yang jagain bapaknya sama saudaranya. Itu tengokin ke dalam temenmu. Loh kok jadi kayak gitu? Walau jadi ngerasa nggak enak, tapi dia juga penasaran, Bib. Langsung amit ya Mbah, mana mancing katanya masuk, akhirnya masuk di dalam kamar. Emang Udin emang lagi sendirian. Nah pas ngeliat si Wono, aja mlebu katanya begitu. Gara-gara kon jangan mlebu, jangan masuk gara-gara kamu. Din, duduk aku Din, bukan saya yang nyuruh tuh Sugeng, ya kamu juga, kamu kan yang ngajakin aku katanya begitu. Aku nggak mau dikejar-kejar, mereka itu mau balas dendam katanya begitu. Mereka mau balas dendam, semalam datang semua ke sini katanya begitu, Bim. Semalam datang semua ke sini, tapi orang-orang nggak pada percaya, emakku nggak percaya, saudaraku nggak percaya, mereka tuh serem-serem banget. Itu kata si Udin apa? Potong. Kata si Udin itu, Udin lihat apaan itu? Yang ngeliatin sosok-sosok yang ini menyeramkan katanya. Yang diculuk itu. Iya, jadi sosok-sosok itu ya namanya hutan biasanya kan identik kalau bangsa-bangsa seperti itu ya. Misalnya kayak di kali ya lebih cenderung ke ular, ke sosok siluman ikan atau apa. Kalau di atas ya begitu ya semacam hewan-hewan yang ada di sana nyerupai seperti itu. Itu ngeliatin kayak gitu diceritain. Itu mereka bawanya macam-macam banget. Saya sampai di sana tidur apa melek. Lagi pas melek aku ngeliat mereka datang terus ngantuk, tau-taunya ada di alam mimpi. Di sananya itu lagi dipegang-pegangin terus dimarah-marahin, itu kayak dipukulin begitu loh. Tapi bener Bib, jadi ini nyampe sakit banget. Sing ngendi sih Won, kata bapaknya Udin, dari mana sih kemarin? Alas Wak, kok bisa kayak gitu sih katanya, dilihatin tubuhnya itu banyak biru-biru. Jadi si Udin. Iya, dia disabetin kayak gitu, pakai pecut, pakai apa kayak gitu. Udin kayaknya sama kayak aku katanya si Wono, cuman ikut-ikutan doang, sampai separah itu. Apalagi Sugeng gitu. Iya, dia ingat, Din, Sugeng sih primen, orang ngurusi Sugeng katanya, aku ini pengen sembuh. Kita harus balikin apanya Din? Kamu diamanatin apa sama bangsa mereka? Kamu nggak ngimpi Won? Aku nggak ngimpi ketemu sama bapak-bapak tua tok katanya, cuman ngimpi sama ketemu bapak-bapak tua. Kita suruh benerin lagi batu-batu yang digeser katanya, yang dicuru gitu. Tapi yang paling marah bukan yang di situ, tapi di batu hitam katanya. Itu rumahnya, itu istananya katanya begitu, itu dihancurin sama kita. Dan perasaan aku nggak ikut-ikutan, emang si Udin sih ikut bacur-bacur Bib. Akhirnya ya Udin, kamu minum obatin. Untuk kena obat, belum dibeliin obat. Ya nanti aku ngomong sama aku, kamu mau kemana? Jangan pergi dari sini. Dia takut juga kan Udin. Dan yang lain kan nggak ada yang mamin. Katanya nanti mau dimintain air ke penyembuh lah orang-orang tua di situ. Tapi emaknya kan lebih ngurusin orang jualan. Saya lagi jualan sarapan. Bapaknya biasa di belakang. Nanti, Mbah, Pak, jare Arab Pak dikasih mintain air ke siapa gitu kan. Kok lawan-lawanan katanya seperti itu, siang-siangan. Akhirnya Wono, wes aku mau ke tempatnya Sugeng. Wono langsung ke tempatnya Sugeng dalam sepeda motor. Itu tempatnya agak jauh, dia mungkin nggak ke teman-teman yang lain, pasti kejadiannya mirip-mirip lah sama si Udin. Pas ke tempatnya Sugeng, ternyata di tempatnya Sugeng bener-bener rame orang, Pip. Dan ini orang tuanya Sugeng nggak jualan sarapan. Apaan tuh? Nggak jualan tapi emang rame gitu. Emang rame itu mereka lagi pengen, ya bukan berebut sih, mereka pengen ngelihat kondisinya Sugeng. Jadi dari maghrib katanya Sugeng itu benar-benar kepayahan, teriak-teriak kesakitan kayak gitu loh, dan ngomong ngelihat yang macam-macam lah. Jadi sosok-sosok kayak yang kepalanya hewan-hewan begitu, mereka marah sama Sugeng kayak gitu. Dan yang lebih parah lagi,
bukan cuman orang tuanya tapi warga yang ke rumahnya Sugeng itu sempat ngeliat gitu loh, kalau Sugeng itu posisinya bener-bener di balai itu kayak terikat gitu loh, dan dilepasin sama orang tuanya nggak kuat, nggak bisa, sampai berapa orang nggak bisa, tangannya itu dilepas kayak bener-bener dipantek begitu, dipasung. Terus yang aneh lagi itu Wono cuman dapat cerita ya, karena pas di sana itu memang kondisinya masih seperti ini, masih benar-benar terlentang, tapi masih di kasur begitu kan. Tapi kata orang tuanya itu sambil nangis-nangis semuanya, Bib. Won sing endi, itu dari mana, dari mana? Iya, jadi nggak bilang, mereka semua nggak bilang mau kemana. Itu warga nyaksiin juga pas ada yang datangnya malam kan, ada jam 2 jam berapa mau nengokin karena memang rame teriak-teriak gitu. Wono kan jauh nggak ngelihat, nggak denger gitu ya. Itu sampai kondisi di pantai itu sampai ngangkat, Bib. Jadi nggak nempel sama ini, nggak nempel sama kasur sampai begitu. Jadi sampai dengar sangat kesakitan, itu bener-bener kayak dia itu diikat tapi sama sekali ikatannya nggak ada, dia ngambang begitu sampai pada ngelihat begitu. Itu parah banget, sampai parah banget. Akhirnya disapa sama Wono, Geng kamu nggak apa-apa, ini aku Wono, Geng. Itu nggak bisa dengar sama sekali, nggak ada respon lah, dia cuma mendelik kayak gitu, Bim. Akhirnya di situ kan orang-orang pada kumpul banyak begitu, katanya lagi dipanggilin orang pinter gitu kan, yang sesepuh itu. Wono nyaciin, ini singkat-singkat aja ya gitu ya. Sesepuh itu datang ke situ, katanya ini kasusnya berat, jadi dia itu udah ngerusak istananya itu kayak gitu loh. Sugeng yang nyuruh begitu loh. Kepalanya bilang. Iya, dia yang arogan. Ini bukan dari Juru. Kalau di Juru itu tetap yang ini gitu loh. Yang di batu-batu itu gumuk itu istananya di situ. Yang di tengah-tengah batu itu. Di tengah-tengah batu ada kayunya itu, kayak pohon kecil yang ditebang sama Sugeng, terus Sugeng suruh ngeratain gumuk itu. Itu istananya mereka. Akhirnya beberapa spiritualis itu nggak berani urusannya begitu loh. Karena terlalu berat itu ya. Karena terlalu berat, akhirnya Wono mau nggak mau dia mulai keroncongan, lapar segala macam, dia tetap nongkrong di rumah itu. Semakin dia tahu dari ceritanya spiritual yang datang ke situ, terus Sugeng keadaannya seperti itu, Wono semakin takut. Iya, semakin takut. Takutnya dia pulang di jalan kenapa-napa buat dirinya sendiri atau keluarganya, kayak anaknya jadi kena sambar ikut-ikutan begitu kan. Akhirnya dia memilih di rumahnya si Sugeng sampai benar-benar ada kejelasan lah seperti apa. Itu dari pagi wayanya orang beri sarapan sampai jam 3 siang. 3 sore. 3 sore itu ada beberapa orang yang datang ke situ, mereka katanya nggak sanggup begitu loh. Ada beberapa para desa juga yang ke situ. Jadi karena ramai kan laporan sana sini, terus terakhir memang di daerah sana itu di lembah lah ya, dataran yang datar sana dekatnya kayak semacam waduk atau apa, itu ada pesantren atau apa, bukan waduk sih, kayak tampungan air begitu ya, folder, ada kayak pesantren di situ. Ada seorang kiai yang diundang ke situ, diundang ke situ. Akhirnya dapat penjelasan ya hampir sama kayak spiritual yang lain, bahwa anak-anak ini kurang ramah sama alam, melanggar gitu ya, melanggar etika. Di sana udah ada jalan yang udah dibuat. Orang-orang dulu itu bikin trek, bikin setapak itu penuh perhitungan begitu loh. Jadi ini yang aman, jalur yang aman untuk tohir, untuk para orang kita juga. Ini nggak nyinggung wilayahnya mereka, tapi kok ini anak dengan arogan, dengan tujuannya, nafsunya dia itu nggak mau dibilangin, padahal udah ada peringatan. Iya kan, ya Dek Wono. Iya Kiai, udah ada yang ngomong, tapi Sugeng lah anaknya yang baik sih disalahi terus, katanya seperti itu emaknya. Mak jangan ngomong kayak gitu, itu tetap nggak terima ibunya. Itu akhirnya ya wis, nanti diurusin insya Allah, siapa tahu masih bisa di dialog lah sama mereka kayak kita begitu, Bim. Jadi yang memang yang dipacul-paculin Sugeng ya itu istananya mereka. Bahkan katanya begini, yang dari mata dohir kita itu seakan-akan nggak layak lah, sepele, itu bisa jadi sesuatu yang besar untuk mereka, dan kita
nggak boleh sembarangan. Jadi kalau kita ke sana udah ada jalur ya pakainya jalur itu. Udah diperhitungkan lah sama orang-orang dulu, jangan sembarangan. Ya wono cuman duduk, cuman diem mbah yai kayak gitu. Akhirnya apa? Itu utusan, Mbak Yai juga ngutus orang lagi gitu ya. Mungkin muridnya atau nah ininya ya, cuma suruh ngurusin. Jadi suruh dibalikin lagi kayak gitu. Oh, semula lagi. Iya, ada pemindahan. Nah, maksudnya batu-batu yang digeser di curug itu yang disingkir-singkirin, diberesin lagi. Itu malah bareng-bareng, jadi lebih ramai orang naik ke atas. Sama tadi gumuk itu di situ ada permintaan maaf langsung begitu loh. Ya dari keluarga, perwakilannya orang tuanya Sugeng kayak gitu. Nah, urusan yang lain urusannya kiainya seperti Iya, itu. urusan belakang itu ya. Iya, akhirnya tetap tapi ada tebusannya. Si Sugeng meriang parah itu sampai mau 1,5 bulan. Jadi ngeletak begitu. Tapi kalau sekarang sih udah baikan. Jadi kondisi seperti itu memang 1,5 bulan Iya, dan setelah itu mereka niatnya pengen ngelanjutin itu diurungkan. Oh, jadi gagal total itu. Gagal. Ya desa sih sebenarnya pengen, desa tetap pengen, tertarik juga, cuman ya pemuda nggak bergerak, ada kasus kayak gitu mereka ngeri, udah akhirnya sampai di situ. Untuk sejauh ini gitu lebih. Kita aja cerita gitu. Ya, oke, makasih Mas Ayu, makasih ceritanya. Ini langsung aja nih. Makasih juga buat kawan-kawan yang udah mantengin channel Ngobor. Jumpa lagi nanti di Ngobor berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.